Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan belum mendapat informasi perihal penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat dia mendatangi keluarga Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Juli lalu. Dedi pun enggan berkomentar panjang soal itu. Pengakuan Hendra soal jet pribadi itu tercantum dalam BAP-nya tertanggal 18 Agustus 2022 yang sempat Tempo lihat. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri itu mengatakan keberangkatannya ke Jambi atas perintah Verdi Sambo. Sambo memerintahkan Hendra untuk menjelaskan kronologis kejadian hingga proses mutasi adik Yosua, Bribda Resa Huta Barat, kepada keluarga mereka. Hendra pun menyatakan mengajak beberapa orang anak buahnya seperti Kombes Agus Nurpatria. Mereka terbang ke Jambi menggunakan jet pribadi. Hendra Kurniawan tersangka kasus obstruction of justice. Hendra Kurniawan merupakan satu dari 7 tersangka kasus menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir J. Dia disebut ikut serta dalam pencopotan hingga penghapusan rekaman kamera keamanan atau CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo. 6 tersangka lainnya adalah Irjen Verdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto serta AKP Irfan Widianto Baikuni bersama Cak Putranto menyita dan merusak rekaman CCTV yang terpasang di pos pengamanan depan rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Menurut Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Agung Budi, Cak dan Baikuni mengaku mendapat perintah merusak CCTV dari Verdi Sambo, Arif Rahman, dan Hendra. Muncul informasi bahwa ex-Karo Paminal Hendra Kurniawan pergi ke Jambi bersama timnya untuk menemui keluarga almarhum Brigadir Joshua menggunakan jet pribadi. Informasi tersebut diperoleh Tempo dari BAP Hendra Kurniawan. Hendra juga menyatakan keberangkatan ke Jambi atas permintaan Verdi Sambo. Jika informasi yang sudah dituliskan dalam BAP ini benar, maka kepolisian harus menyelidiki lebih lanjut bagaimana seorang polisi bisa naik private jet. Siapa pemilik private jet tersebut? Bagaimana Hendra bisa dengan mudah naik private jet pergi ke Jambi bersama polisi lainnya untuk melokalisir kasus ini? Jika ini terbukti, maka sudah sedemikian akutkah kondisi kepolisian kita? Tim Sus dan Irsus mesti terus menggali dan mendalami informasi-informasi dari para tersangka kasus ini. Karena kasus ini akan menjadi kotak Pandora bagaimana kondisi internal kepolisian saat ini. Kasus pembunuhan ini menyeret ex-Kadif Propam Verdi Sambo yang setelah ditelusuri rekam jejaknya, dia menangani kasus-kasus yang janggal dan tidak jelas penyelesaiannya. Padahal merupakan kasus-kasus besar seperti kasus kebakaran Kejaksaan Agung, kasus tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan keluarga korban. Apalagi ternyata Verdi Sambo selain sebagai Kadif Propam juga sebagai Kasatgasus, Satgas yang ditenggarai melakukan banyak tindakan melawan hukum dan merekayasa banyak perkara hukum. Hendra Kurniawan pun orang yang diminta Verdi Sambo untuk menangani KM 50. Semoga kebenaran akan terungkap dan keadilan dapat tegak seadil-adilnya. Salisha, istri Hendra Kurniawan geram dengan sikap Irjen Pol Verdi Sambo yang dinilai sembunyi di balik kuasa hukumnya. Saudara Tias Mirasi itu menganggap mantan Propam Polri itu harus mengklarifikasi segala tuduhan yang menimpa anggotanya yang lain termasuk suaminya. Bukan tanpa alasan, Sali ikut berkomentar karena suaminya Hendra Kurniawan merupakan salah satu korban skenario Verdi Sambo. Lantas, wanita yang sempat menjadi pengacara mendiang Laura Anna ini membeberkan jawaban dari sindiran netizen yang menyebut bahwa Brigjen Hendra Kurniawan menghalangi keluarga Brigadir J untuk membuka peti mati jenazah. Selain itu, dia juga membantah tudingan yang mengatakan Hendra Kurniawan mengantar jenazah Brigadir J ke Jambi. Sali juga menunjukkan sebuah foto yang disebut-sebut sebagai sepatu milik suaminya ketika mengantar jenazah ke Jambi.
Sali lantas membandingkan sepatu dalam salah satu foto Hendra Kurniawan yang tengah berdiri dengan sepatu Lars warna hitam. Sali Syah juga meminta kepada kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, agar mendesak kliennya untuk memulihkan nama baik puluhan polisi yang menurutnya menjadi korban skenario Ferdy Sambo. Ex-Karo Paminal Hendra Kurniawan dalam BAP yang dibuat mengaku bahwa dia dan timnya, Kombes Agus Nurpatria, Bribtu Putu, dan Bribtu Mika bersama naik private jet ke Jambi untuk menemui keluarga almarhum Joshua dan menyampaikan kronologi yang telah diarahkan oleh Ferdy Sambo. Menurut Hendra, Sambo memerintahkannya untuk menjelaskan kronologis kejadian hingga proses mutasi adik Joshua, Bribta Reza Huta Barat, kepada keluarga mereka. Hendra pun menyatakan mengajak beberapa orang anak buahnya seperti Kombes Agus Nurpatria. Mereka terbang ke Jambi menggunakan jet pribadi. Pada awal mencuatnya kasus ini, istri Hendra Kurniawan, Sally Shah, menulis di sosial medianya bahwa suaminya ada di rumah dan tidak pergi ke Jambi sebagaimana diberitakan. Sally juga menunjukkan sebuah foto yang disebut-sebut sebagai sepatu milik suaminya ketika mengantar jenazah ke Jambi. Sally lantas membandingkan sepatu dalam salah satu foto Hendra Kurniawan yang tengah berdiri dengan sepatu Lars warna hitam. Hingga dari catatan-catatan yang ada tersebut terbukti bahwa istri Hendra Kurniawan, Sally Shah, menyebarkan informasi bohong dan hoaks bahwa suaminya tidak ke Jambi dan ada berada di rumah dan bermain dengan anak-anaknya. Sehingga dengan fakta yang ada tersebut, polisi mesti juga memeriksa istri Hendra Kurniawan karena telah menyebarkan berita bohong dan hoaks. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri, Amil, mengkritisi soal kesimpulan Komnas HAM dan Komnas Perempuan soal adanya dugaan kekerasan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, terkait kasus kematian Brigadir J. Ia menilai kesimpulan Komnas HAM merugikan mendiang Brigadir J dan menguntungkan Putri. Reza mempertanyakan manfaat Komnas HAM dan Komnas Perempuan melemparkan pernyataan kesimpulan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri ke publik. Karena menurutnya, kesimpulan Komnas HAM itu tidak mungkin bisa ditindaklanjuti lewat proses hukum. Menurut Reza, Putri Chandrawati sekarang menjadi punya bahan untuk menarik simpati publik. Putri, kata Reza, juga bisa menjadikan kesimpulan Komnas HAM sebagai bahan membela diri di persidangan nanti. Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J kepada PC. Kesimpulan ini tentu saja mengagetkan karena polisi sendiri dari hasil penyelidikan telah menghentikan dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh PC. Kesimpulan Komnas HAM ini tentu saja merugikan almarhum Brigadir J dan keluarga. Almarhum J sebagai tertuduh atas rekomendasi Komnas HAM ini tentu saja tidak bisa membantah dan memberikan keterangan karena yang bersangkutan telah wafat. Akan tetapi, tentu saja rekomendasi ini akan membuat keluarga almarhum J merasa sakit dan malu. Selama ini Komnas HAM juga dianggap tidak transparan dalam menyampaikan hasil-hasil temuannya. Sehingga ketika Komnas HAM mengeluarkan hasil temuan adanya tindak pelecehan terhadap PC, publik menjadi bertanya-tanya terkait kerja Komnas HAM selama ini. Bagaimana pelindungan HAM terhadap keluarga korban J. Komnas HAM sejak awal proses penyelidikan kasus ini memang terkesan lebih berpihak kepada keterangan-keterangan yang diberikan oleh kepolisian dan pihak Ferdy Sambo. Baru setelah Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisi 3 turun memantau kasus ini, Komnas HAM terlihat lebih berusaha bersikap netral. Dan setelah kemudian Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, Komnas HAM terlihat tegas mengawasi kasus ini. Tetapi tiba-tiba Komnas HAM muncul dengan rekomendasi dugaan pelecehan seksual ini. Publik pun menjadi bertanya untuk siapa sebetulnya Komnas HAM ini bekerja. Politisi Partai Gerindra Fadlizon ikut menilai sikap Polri yang tak menahan istri Irjen Polisi Ferdy Sambo. Putri Chandrawati dapat menjadi jurisprudensi yang buruk.
Bahkan kata mantan wakil ketua DPR itu, tak ditahannya Putri yang telah menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menjadi catatan diskriminasi hukum yang nyata. Sebelumnya, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto mempertanyakan sikap Polri yang tidak menahan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Padahal Putri Chandrawati sudah jadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Bambang, keputusan untuk tidak menahan istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Verdi Sambo itu jauh dari rasa keadilan. Bambang menyebut penyidik memiliki kewenangan untuk memutuskan tersangka ditahan atau tidak dengan pertimbangan tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun demikian, hal ini dirasa tidak memenuhi rasa keadilan publik telah terpenuhi dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati. Bambang menilai salah satu alasan tersangka Putri tidak ditahan karena suaminya, tersangka Verdi Sambo, juga masih memiliki pengaruh kuat di internal Polri. Namun Inspektur Pengawasan Umum Polri sekaligus Ketua Tim Khusus Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto mengatakan ada permintaan dari kuasa hukum Putri Chandrawati agar tersangka pembunuhan Brigadir Yosua itu tidak ditahan. Kepolisian sampai saat ini belum juga menahan Putri Chandrawati PC, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dengan ancaman sampai hukuman mati. Polisi beralasan tidak menahan PC karena alasan kemanusiaan. Pernyataan kepolisian ini tentu saja disesalkan banyak pihak. Fadlizon menyatakan bahwa apa yang dilakukan kepolisian terhadap PC ini adalah suatu diskriminasi hukum yang nyata yang dapat merusak tatanan hukum. Keputusan tidak menahan PC tersebut sangat menyakiti keluarga korban dan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan ditegakkannya keadilan. Dalam negara hukum, semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Bahkan seseorang yang bersalah yang tuntutannya bukan tuntutan hukuman mati harus mendekam di penjara meskipun yang bersangkutan memiliki anak bayi. Apalagi seseorang yang ancamannya hukuman mati, maka secara hukum orang tersebut lebih layak untuk ditahan. Tetapi yang terjadi dengan PC ini sebaliknya. Sehingga tidak salah jika publik menilai perlakuan polisi terhadap PC ini tebang pilih dan pilih kasih. Polisi harus bersikap adil dalam menangani kasus ini. Kasus ini telah mengungkapkan bagaimana institusi ini telah merekayasa sedemikian rupa kejadian pembunuhan yang korbannya adalah anggota polisi sendiri, di mana 98 polisi diduga ikut terlibat merekayasa kasus ini. Kasus ini juga mendapatkan atensi Presiden, bahkan telah dibentuk tim khusus oleh Kapolri. Rakyat berharap polisi dapat bertindak secara adil menangani kasus ini. Tetapi jika PC masih bebas berkeliaran dan tidak ditahan, maka semakin sulit rasanya rakyat bisa percaya polisi bersikap serius menangani kasus ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan belum mendapat informasi perihal penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat dia mendatangi keluarga Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Juli lalu. Dedi pun enggan berkomentar panjang soal itu. Pengakuan Hendra soal jet pribadi itu tercantum dalam BAP-nya tertanggal 18 Agustus 2022 yang sempat Tempo lihat. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri itu mengatakan keberangkatannya ke Jambi atas perintah Verdi Sambo. Sambo memerintahkan Hendra untuk menjelaskan kronologis kejadian hingga proses mutasi adik Yosua, Bribda Ressa Huta Barat, kepada keluarga mereka. Hendra pun menyatakan mengajak beberapa orang anak buahnya seperti Kombes Agus Nurpatria. Mereka terbang ke Jambi menggunakan jet pribadi.
Hendra Kurniawan tersangka kasus obstruction of justice. Hendra Kurniawan merupakan satu dari 7 tersangka kasus menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir J. Dia disebut ikut serta dalam pencopotan hingga penghapusan rekaman kamera keamanan atau CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo. 6 tersangka lainnya adalah Irjen Verdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto serta AKP Irfan Widianto Baikuni bersama Cak Putranto menyita dan merusak rekaman CCTV yang terpasang di pos pengamanan depan rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Menurut Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Agung Budi, Cak dan Baikuni mengaku mendapat perintah merusak CCTV dari Verdi Sambo, Arif Rahman, dan Hendra. Muncul informasi bahwa ex-Karo Paminal Hendra Kurniawan pergi ke Jambi bersama timnya untuk menemui keluarga almarhum Brigadir Joshua menggunakan jet pribadi. Informasi tersebut diperoleh Tempo dari BAP Hendra Kurniawan. Hendra juga menyatakan keberangkatan ke Jambi atas permintaan Verdi Sambo. Jika informasi yang sudah dituliskan dalam BAP ini benar, maka kepolisian harus menyelidiki lebih lanjut bagaimana seorang polisi bisa naik private jet. Siapa pemilik private jet tersebut? Bagaimana Hendra bisa dengan mudah naik private jet pergi ke Jambi bersama polisi lainnya untuk melokalisir kasus ini? Jika ini terbukti, maka sudah sedemikian akutkah kondisi kepolisian kita? Tim Sus dan Irsus mesti terus menggali dan mendalami informasi-informasi dari para tersangka kasus ini. Karena kasus ini akan menjadi kotak Pandora bagaimana kondisi internal kepolisian saat ini. Kasus pembunuhan ini menyeret ex-Kadif Propam Verdi Sambo yang setelah ditelusuri rekam jejaknya, dia menangani kasus-kasus yang janggal dan tidak jelas penyelesaiannya. Padahal merupakan kasus-kasus besar seperti kasus kebakaran Kejaksaan Agung, kasus tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan keluarga korban. Apalagi ternyata Verdi Sambo selain sebagai Kadif Propam juga sebagai Kasatgasus, Satgas yang ditenggarai melakukan banyak tindakan melawan hukum dan merekayasa banyak perkara hukum. Hendra Kurniawan pun orang yang diminta Verdi Sambo untuk menangani KM 50. Semoga kebenaran akan terungkap dan keadilan dapat tegak seadil-adilnya. Sali Syah, istri Hendra Kurniawan geram dengan sikap Irjen Pol Verdi Sambo yang dinilai sembunyi di balik kuasa hukumnya. Saudara Tias Mirasi itu menganggap mantan Propam Polri itu harus mengklarifikasi segala tuduhan yang menimpa anggotanya yang lain termasuk suaminya. Bukan tanpa alasan, Sali ikut berkomentar karena suaminya Hendra Kurniawan merupakan salah satu korban skenario Verdi Sambo. Lantas, wanita yang sempat menjadi pengacara, mendiang Laura Anna ini membeberkan jawaban dari sindiran netizen yang menyebut bahwa Brigjen Hendra Kurniawan menghalangi keluarga Brigadir J untuk membuka peti mati jenazah. Selain itu, dia juga membantah tudingan yang mengatakan Hendra Kurniawan mengantar jenazah Brigadir J ke Jambi. Sali juga menunjukkan sebuah foto yang disebut-sebut sebagai sepatu milik suaminya ketika mengantar jenazah ke Jambi. Sali lantas membandingkan sepatu dalam salah satu foto Hendra Kurniawan yang tengah berdiri dengan sepatu Lars warna hitam. Sali Syah juga meminta kepada kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis, agar mendesak kliennya untuk memulihkan nama baik puluhan polisi yang menurutnya menjadi korban skenario Verdi Sambo. Ex-Karo Paminal Hendra Kurniawan dalam BAP yang dibuat mengaku bahwa dia dan timnya, Kombes Agus Nurpatria, Bribtu Putu, dan Bribtu Mika bersama naik private jet ke Jambi untuk menemui keluarga almarhum Joshua dan menyampaikan kronologi yang telah diarahkan oleh Verdi Sambo. Menurut Hendra, Sambo memerintahkannya untuk menjelaskan kronologis kejadian hingga proses mutasi adik Joshua, Bribta Reza Huta Barat, kepada keluarga mereka. Hendra pun menyatakan mengajak beberapa orang anak buahnya seperti Kombes Agus Nurpatria. Mereka terbang ke Jambi menggunakan jet pribadi.
Pada awal mencuatnya kasus ini, istri Hendra Kurniawan, Seali Shah, menulis di sosial medianya bahwa suaminya ada di rumah dan tidak pergi ke Jambi sebagaimana diberitakan. Seali juga menunjukkan sebuah foto yang disebut-sebut sebagai sepatu milik suaminya ketika mengantar jenazah ke Jambi. Seali lantas membandingkan sepatu dalam salah satu foto Hendra Kurniawan yang tengah berdiri dengan sepatu Lars warna hitam. Hingga dari catatan-catatan yang ada tersebut terbukti bahwa istri Hendra Kurniawan, Seali Shah, menyebarkan informasi bohong dan hoax bahwa suaminya tidak ke Jambi dan ada berada di rumah dan bermain dengan anak-anaknya. Sehingga dengan fakta yang ada tersebut, polisi mesti juga memeriksa istri Hendra Kurniawan karena telah menyebarkan berita bohong dan hoax. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amil mengkritisi soal kesimpulan Komnas HAM dan Komnas Perempuan soal adanya dugaan kekerasan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati terkait kasus kematian Brigadir J. Ia menilai kesimpulan Komnas HAM merugikan mendiang Brigadir J dan menguntungkan Putri. Reza mempertanyakan manfaat Komnas HAM dan Komnas Perempuan melemparkan pernyataan kesimpulan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri ke publik. Karena menurutnya, kesimpulan Komnas HAM itu tidak mungkin bisa ditindaklanjuti lewat proses hukum. Menurut Reza, Putri Chandrawati sekarang menjadi punya bahan untuk menarik simpati publik. Putri, kata Reza, juga bisa menjadikan kesimpulan Komnas HAM sebagai bahan membela diri di persidangan nanti. Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J kepada PC. Kesimpulan ini tentu saja mengagetkan karena polisi sendiri dari hasil penyelidikan telah menghentikan dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh PC. Kesimpulan Komnas HAM ini tentu saja merugikan almarhum Brigadir J dan keluarga. Almarhum J sebagai tertuduh atas rekomendasi Komnas HAM ini tentu saja tidak bisa membantah dan memberikan keterangan karena yang bersangkutan telah wafat. Akan tetapi, tentu saja rekomendasi ini akan membuat keluarga almarhum J merasa sakit dan malu. Selama ini Komnas HAM juga dianggap tidak transparan dalam menyampaikan hasil-hasil temuannya. Sehingga ketika Komnas HAM mengeluarkan hasil temuan adanya tindak pelecehan terhadap PC, publik menjadi bertanya-tanya terkait kerja Komnas HAM selama ini. Bagaimana pelindungan HAM terhadap keluarga korban J. Komnas HAM sejak awal proses penyelidikan kasus ini memang terkesan lebih berpihak kepada keterangan-keterangan yang diberikan oleh kepolisian dan pihak Ferdy Sambo. Baru setelah Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisi 3 turun memantau kasus ini, Komnas HAM terlihat lebih berusaha bersikap netral. Dan setelah kemudian Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, Komnas HAM terlihat tegas mengawasi kasus ini. Tetapi tiba-tiba Komnas HAM muncul dengan rekomendasi dugaan pelecehan seksual ini. Publik pun menjadi bertanya untuk siapa sebetulnya Komnas HAM ini bekerja. Politisi Partai Gerindra Fadlizon ikut menilai sikap Polri yang tak menahan istri Irjen Polisi Ferdy Sambo. Putri Chandrawati dapat menjadi jurisprudensi yang buruk. Bahkan kata mantan wakil ketua DPR itu, tak ditahannya Putri yang telah menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menjadi catatan diskriminasi hukum yang nyata. Sebelumnya, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto mempertanyakan sikap Polri yang tidak menahan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Padahal Putri Chandrawati sudah jadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Bambang, keputusan untuk tidak menahan istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo itu jauh dari rasa keadilan. Bambang menyebut penyidik memiliki kewenangan untuk memutuskan tersangka ditahan atau tidak dengan pertimbangan tidak akan melarikan diri.
tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun demikian, hal ini dirasa tidak memenuhi rasa keadilan publik telah terpenuhi dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati. Bambang menilai salah satu alasan tersangka Putri tidak ditahan karena suaminya, tersangka Ferdy Sambo, juga masih memiliki pengaruh kuat di internal Polri. Namun Inspektur Pengawasan Umum Polri sekaligus Ketua Tim Khusus Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto mengatakan ada permintaan dari kuasa hukum Putri Chandrawati agar tersangka pembunuhan Brigadir Yosua itu tidak ditahan. Kepolisian sampai saat ini belum juga menahan Putri Chandrawati PC, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dengan ancaman sampai hukuman mati. Polisi beralasan tidak menahan PC karena alasan kemanusiaan. Pernyataan kepolisian ini tentu saja disesalkan banyak pihak. Fadlizon menyatakan bahwa apa yang dilakukan kepolisian terhadap PC ini adalah suatu diskriminasi hukum yang nyata yang dapat merusak tatanan hukum. Keputusan tidak menahan PC tersebut sangat menyakiti keluarga korban dan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan ditegakkannya keadilan. Dalam negara hukum, semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Bahkan seseorang yang bersalah yang tuntutannya bukan tuntutan hukuman mati harus mendekam di penjara meskipun yang bersangkutan memiliki anak bayi. Apalagi seseorang yang ancamannya hukuman mati, maka secara hukum orang tersebut lebih layak untuk ditahan. Tetapi yang terjadi dengan PC ini sebaliknya. Sehingga tidak salah jika publik menilai perlakuan polisi terhadap PC ini tebang pilih dan pilih kasih. Polisi harus bersikap adil dalam menangani kasus ini. Kasus ini telah mengungkapkan bagaimana institusi ini telah merekayasa sedemikian rupa kejadian pembunuhan yang korbannya adalah anggota polisi sendiri, di mana 98 polisi diduga ikut terlibat merekayasa kasus ini. Kasus ini juga mendapatkan atensi Presiden, bahkan telah dibentuk tim khusus oleh Kapolri. Rakyat berharap polisi dapat bertindak secara adil menangani kasus ini. Tetapi jika PC masih bebas berkeliaran dan tidak ditahan, maka semakin sulit rasanya rakyat bisa percaya polisi bersikap serius menangani kasus ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan belum mendapat informasi perihal penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat dia mendatangi keluarga Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Juli lalu. Dedi pun enggan berkomentar panjang soal itu. Pengakuan Hendra soal jet pribadi itu tercantum dalam BAP-nya tertanggal 18 Agustus 2022 yang sempat Tempo lihat. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri itu mengatakan keberangkatannya ke Jambi atas perintah Ferdy Sambo. Sambo memerintahkan Hendra untuk menjelaskan kronologis kejadian hingga proses mutasi adik Yosua, Bribda Ressa Huta Barat, kepada keluarga mereka. Hendra pun menyatakan mengajak beberapa orang anak buahnya seperti Kombes Agus Nurpatria. Mereka terbang ke Jambi menggunakan jet pribadi. Hendra Kurniawan tersangka kasus obstruction of justice. Hendra Kurniawan merupakan satu dari 7 tersangka kasus menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir J. Ia disebut ikut serta dalam pencopotan hingga penghapusan rekaman kamera keamanan atau CCTV di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo. 6 tersangka lainnya adalah Irjen Ferdy Sambo, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto serta AKP Irfan Widianto Baikuni bersama Cak Putranto menyita dan merusak rekaman CCTV yang terpasang di pos pengamanan depan rumah dinas Ferdy Sambo pada 8 Juli lalu. Menurut Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Agung Budi, Cak dan Baikuni mengaku mendapat perintah merusak CCTV dari Ferdy Sambo, Arif Rahman, dan Hendra.
Muncul informasi bahwa ex-Karo Paminal Hendra Kurniawan pergi ke Jambi bersama timnya untuk menemui keluarga almarhum Brigadir Joshua menggunakan jet pribadi. Informasi tersebut diperoleh Tempo dari BAP Hendra Kurniawan. Hendra juga menyatakan keberangkatan ke Jambi atas permintaan Ferdi Sambo. Jika informasi yang sudah dituliskan dalam BAP ini benar, maka kepolisian harus menyelidiki lebih lanjut bagaimana seorang polisi bisa naik private jet. Siapa pemilik private jet tersebut? Bagaimana Hendra bisa dengan mudah naik private jet pergi ke Jambi bersama polisi lainnya untuk melokalisir kasus ini? Jika ini terbukti, maka sudah sedemikian akutkah kondisi kepolisian kita? Tim Sus dan Irsus mesti terus menggali dan mendalami informasi-informasi dari para tersangka kasus ini, karena kasus ini akan menjadi kotak Pandora bagaimana kondisi internal kepolisian saat ini. Kasus pembunuhan ini menyeret ex-Kadif Propam Ferdi Sambo yang setelah ditelusuri rekam jejaknya, dia menangani kasus-kasus yang janggal dan tidak jelas penyelesaiannya. Padahal merupakan kasus-kasus besar seperti kasus kebakaran Kejaksaan Agung, kasus tewasnya 6 laskar FPI di KM 50 yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan keluarga korban. Apalagi ternyata Ferdi Sambo selain sebagai Kadif Propam juga sebagai Kasatgasus, Satgas yang ditenggarai melakukan banyak tindakan melawan hukum dan merekayasa banyak perkara hukum. Hendra Kurniawan pun orang yang diminta Ferdi Sambo untuk menangani KM 50. Semoga kebenaran akan terungkap dan keadilan dapat tegak seadil-adilnya. Sally Shah, istri Hendra Kurniawan, geram dengan sikap Irjen Pol Ferdi Sambo yang dinilai sembunyi di balik kuasa hukumnya. Saudara Tias Mirasih itu menganggap mantan Propam Polri itu harus mengklarifikasi segala tuduhan yang menimpa anggotanya yang lain termasuk suaminya. Bukan tanpa alasan, Sally ikut berkomentar karena suaminya Hendra Kurniawan merupakan salah satu korban skenario Ferdi Sambo. Lantas, wanita yang sempat menjadi pengacara, mendiang Laura Anna ini membeberkan jawaban dari sindiran netizen yang menyebut bahwa Brigjen Hendra Kurniawan menghalangi keluarga Brigadir J untuk membuka peti mati jenazah. Selain itu, dia juga membantah tudingan yang mengatakan Hendra Kurniawan mengantar jenazah Brigadir J ke Jambi. Sally juga menunjukkan sebuah foto yang disebut-sebut sebagai sepatu milik suaminya ketika mengantar jenazah ke Jambi. Sally lantas membandingkan sepatu dalam salah satu foto Hendra Kurniawan yang tengah berdiri dengan sepatu Lars warna hitam. Sally Shah juga meminta kepada kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, agar mendesak kliennya untuk memulihkan nama baik puluhan polisi yang menurutnya menjadi korban skenario Ferdi Sambo. Ex-Karo Paminal Hendra Kurniawan dalam BAP yang dibuat mengaku bahwa dia dan timnya, Kombes Agus Nurpatria, Bribtu Putu, dan Bribtu Mika bersama naik private jet ke Jambi untuk menemui keluarga almarhum Joshua dan menyampaikan kronologi yang telah diarahkan oleh Ferdi Sambo. Menurut Hendra, Sambo memerintahkannya untuk menjelaskan kronologis kejadian hingga proses mutasi adik Joshua, Bribta Reza Huta Barat, kepada keluarga mereka. Hendra pun menyatakan mengajak beberapa orang anak buahnya seperti Kombes Agus Nurpatria. Mereka terbang ke Jambi menggunakan jet pribadi. Pada awal mencuatnya kasus ini, istri Hendra Kurniawan, Sally Shah, menulis di sosial medianya bahwa suaminya ada di rumah dan tidak pergi ke Jambi sebagaimana diberitakan. Sally juga menunjukkan sebuah foto yang disebut-sebut sebagai sepatu milik suaminya ketika mengantar jenazah ke Jambi. Sally lantas membandingkan sepatu dalam salah satu foto Hendra Kurniawan yang tengah berdiri dengan sepatu Lars warna hitam. Hingga dari catatan-catatan yang ada tersebut terbukti bahwa istri Hendra Kurniawan, Sally Shah, menyebarkan informasi bohong dan hoaks bahwa suaminya tidak ke Jambi dan ada berada di rumah dan bermain dengan anak-anaknya. Sehingga dengan fakta yang ada tersebut, polisi mesti juga memeriksa istri Hendra Kurniawan karena telah menyebarkan berita bohong dan hoaks.
pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Amil mengkritisi soal kesimpulan Komnas HAM dan Komnas Perempuan soal adanya dugaan kekerasan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati terkait kasus kematian Brigadir J. Ia menilai kesimpulan Komnas HAM merugikan mendiang Brigadir J dan menguntungkan Putri. Reza mempertanyakan manfaat Komnas HAM dan Komnas Perempuan melemparkan pernyataan kesimpulan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri ke publik. Karena menurutnya, kesimpulan Komnas HAM itu tidak mungkin bisa ditindaklanjuti lewat proses hukum. Menurut Reza, Putri Chandrawati sekarang menjadi punya bahan untuk menarik simpati publik. Putri, kata Reza, juga bisa menjadikan kesimpulan Komnas HAM sebagai bahan membela diri di persidangan nanti. Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J kepada PC. Kesimpulan ini tentu saja mengagetkan karena polisi sendiri dari hasil penyelidikan telah menghentikan dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh PC. Kesimpulan Komnas HAM ini tentu saja merugikan almarhum Brigadir J dan keluarga. Almarhum J sebagai tertuduh atas rekomendasi Komnas HAM ini tentu saja tidak bisa membantah dan memberikan keterangan karena yang bersangkutan telah wafat. Akan tetapi, tentu saja rekomendasi ini akan membuat keluarga almarhum J merasa sakit dan malu. Selama ini Komnas HAM juga dianggap tidak transparan dalam menyampaikan hasil-hasil temuannya. Sehingga ketika Komnas HAM mengeluarkan hasil temuan adanya tindak pelecehan terhadap PC, publik menjadi bertanya-tanya terkait kerja Komnas HAM selama ini. Bagaimana pelindungan HAM terhadap keluarga korban J. Komnas HAM sejak awal proses penyelidikan kasus ini memang terkesan lebih berpihak kepada keterangan-keterangan yang diberikan oleh kepolisian dan pihak Ferdy Sambo. Baru setelah Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisi 3 turun memantau kasus ini, Komnas HAM terlihat lebih berusaha bersikap netral. Dan setelah kemudian Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, Komnas HAM terlihat tegas mengawasi kasus ini. Tetapi tiba-tiba Komnas HAM muncul dengan rekomendasi dugaan pelecehan seksual ini. Publik pun menjadi bertanya untuk siapa sebetulnya Komnas HAM ini bekerja. Politisi Partai Gerindra Fadlizon ikut menilai sikap Polri yang tak menahan istri Irjen Polisi Ferdy Sambo. Putri Chandrawati dapat menjadi jurisprudensi yang buruk. Bahkan kata mantan wakil ketua DPR itu, tak ditahannya Putri yang telah menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menjadi catatan diskriminasi hukum yang nyata. Sebelumnya, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto mempertanyakan sikap Polri yang tidak menahan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Padahal Putri Chandrawati sudah jadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Bambang, keputusan untuk tidak menahan istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Ferdy Sambo itu jauh dari rasa keadilan. Bambang menyebut penyidik memiliki kewenangan untuk memutuskan tersangka ditahan atau tidak dengan pertimbangan tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun demikian, hal ini dirasa tidak memenuhi rasa keadilan publik telah terpenuhi dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati. Bambang menilai salah satu alasan tersangka Putri tidak ditahan karena suaminya, tersangka Ferdy Sambo, juga masih memiliki pengaruh kuat di internal Polri. Namun Inspektur Pengawasan Umum Polri sekaligus Ketua Tim Khusus Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto mengatakan ada permintaan dari kuasa hukum Putri Chandrawati agar tersangka pembunuhan Brigadir Yosua itu tidak ditahan. Kepolisian sampai saat ini belum juga menahan Putri Chandrawati PC, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dengan ancaman sampai hukuman mati.
Polisi beralasan tidak menahan PC karena alasan kemanusiaan. Pernyataan kepolisian ini tentu saja disesalkan banyak pihak. Fadlizon menyatakan bahwa apa yang dilakukan kepolisian terhadap PC ini adalah suatu diskriminasi hukum yang nyata yang dapat merusak tatanan hukum. Keputusan tidak menahan PC tersebut sangat menyakiti keluarga korban dan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan ditegakkannya keadilan. Dalam negara hukum, semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Bahkan seseorang yang bersalah yang tuntutannya bukan tuntutan hukuman mati harus mendekam di penjara meskipun yang bersangkutan memiliki anak bayi. Apalagi seseorang yang ancamannya hukuman mati, maka secara hukum orang tersebut lebih layak untuk ditahan. Tetapi yang terjadi dengan PC ini sebaliknya. Sehingga tidak salah jika publik menilai perlakuan polisi terhadap PC ini tebang pilih dan pilih kasih. Polisi harus bersikap adil dalam menangani kasus ini. Kasus ini telah mengungkapkan bagaimana institusi ini telah merekayasa sedemikian rupa kejadian pembunuhan yang korbannya adalah anggota polisi sendiri, di mana 98 polisi diduga ikut terlibat merekayasa kasus ini. Kasus ini juga mendapatkan atensi Presiden, bahkan telah dibentuk tim khusus oleh Kapolri. Rakyat berharap polisi dapat bertindak secara adil menangani kasus ini. Tetapi jika PC masih bebas berkeliaran dan tidak ditahan, maka semakin sulit rasanya rakyat bisa percaya polisi bersikap serius menangani kasus ini.